Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, hari ini sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita doakan dulu. Doa. Doa selesai. Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Sebelum Purnama Sari, Putri Olivia, Putri Ayu, Putri Indah, Putri Nabila, Wahyudi, Yogi, Zakia. Ya, ada dua orang yang tidak hadir ya. Mudah-mudahan sakit ya. Iya, Bu. Ya, mudah-mudahan sehat kembali biar besok masuk kembali seperti biasa. Amin. Baiklah anak, sebelum ibu memulai pelajaran yang ibu akan jelaskan, ibu akan mengingatkan kembali materi yang kita pelajari, yaitu mengenai media online untuk pemasaran online. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat pelajaran yang kemarin, ya, yang dijelaskan kemarin? Kira-kira siapa? Ya, Nabila. Jenis-jenis media pemasaran online yang efektif. Oh, apa itu jenis-jenisnya? Sebutkan contoh jenis-jenis. Satu, media promosi online seperti Google Ads, Facebook Ads, Instagram, TikTok, Marketplace, Twitter, YouTube, endorsement, blog, email. Ya, benar. Jadi jenis-jenis media online itu banyak. Ada TikTok, ada Twitter, ada Marketplace, ada Instagram, apalagi? Ada Facebook, ya banyak. Nah, terus kira-kira apa lagi? Siapa yang tahu materi yang kemarin, dijelaskan kemarin? Oh ini. Manfaat media promosi online dalam pengembangan bisnis. Ada diri kok. Jadi itu. Satu, memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan. Dua, mendapatkan banyak calon pelanggan. Tiga, meningkatkan value produk. Empat, mengingatkan pelanggan akan produk Anda. 5, memujuk pelanggan dalam melakukan proses transaksi. 6, adanya efisiensi biaya promosi. 7, memberikan kemudahan komunikasi antara perusahaan dan pelanggan. Iya, banyak ya. Nah, sebelum ibu memulai, nanti ibu akan buat dulu strukturnya tentang materi sekarang ini mengenai strategi pemasaran online. Di dalam strategi pemasaran online itu ada definisi ya atau pengertian ya. Pengertian dari strategi pemasaran online. Terus ada tujuan dan juga ada manfaat dan jenis-jenisnya. Kira-kira kalau menurut kalian apa itu strategi pemasaran itu? Jadi strategi itu adalah yang digunakan oleh seseorang atau perusahaan untuk membuat produk itu bersaing dengan perusahaan lain. Bagaimana strateginya? Ya. Nah, di sini ada juga tujuan dari strategi pemasaran. Tujuannya apa? Untuk mencapai tingkat penjualan. Jadi kalau kita strategi itu berarti untuk bersaing, ya, mencari trik-trik biar produk kita itu laku terjual dengan baik, ya, bersaing dalam arti bersaing secara sehat, tidak boleh menjatuhkan perusahaan orang lain, ya. Bagaimana cara bersaing itu? Ya, banyak, ya. Mungkin kita dengan cara produk itu harus yang berkualitas, ya. Dari segi kemasan itu harus diperbaiki, ya. Dari harga, ya. Apalagi kira-kira kalau kita bersaing dengan perusahaan itu?
Ya, kualitas atau mutu, ya. Jadi kualitas mutu itu sangat diperlukan dalam strategi pemasaran, ya. Terus apa lagi? Persaingan biar produk kita tuh laku terjual dengan baik. Jadi apa? Apa? Iya, packagingnya itu harus menarik, ya, dari bentuknya, ya. Terus apa lagi? Strategi pemasaran itu. Cara memasarkannya, orang yang memasarkan produk itu harus mempunyai trik-trik tertentu. Pertama, dari segi pelayanan, ya, pelayanan itu harus dinilai, pelayanan secara prima. Ya, kalau misalnya kita, nih, Ibu contohkan, Ibu mau jual produk makanan, ya. Nah, makanan itu kan dari packagingnya sudah dilihat, dari kualitasnya, dari cara kita menawarkan kepada konsumen, ya. Tidak boleh misalnya cemberut, harus prima, tampilan juga harus dilihat, itu. Terus ada manfaat dari strategi itu apa? Manfaat untuk strategi pemasaran itu. Apa kira-kira? Siapa yang tahu manfaatnya? Manfaatnya tadi meningkatkan penjualan tadi, iya benar Amer, meningkatkan penjualan. Terus jenis-jenis dari strategi online itu apa jenis-jenisnya? Banyak itu jenis-jenis strategi itu. Seperti apa? Iklan, apa lagi? Dari mulut ke mulut. Iya, piece to piece, kita buat banner, kita buat spanduk, ya, kita buat, pokoknya untuk menarik konsumen. Jadi kalau kita promosi itu harus produk kita tuh jadi kelihatan menarik, ya. Jadi walaupun orang belum tentu membeli, tapi sudah melihat dari promosinya sudah menarik, dari harga, ya, dari bentuknya itu harus menarik, ya, untuk bersaing dengan perusahaan lain. Ya. Sekarang nanti Ibu akan menayangkan tentang strategi pemasaran, media promosi, ya, mengenali media promosi. Media promosi itu banyak, ya. Dari media promosi inilah kita akan menarik konsumen itu biar membeli produk kita. Mengenal media promosi. Itu apa itu media promosi? Sarana yang digunakan untuk mengkomunikasikan atau memperkenalkan produk jasa perusahaan kita kepada orang lain. Nah, saluran media promosi itu ada media cetak, ya, seperti koran, ya, seperti majalah, ada juga media elektronik, ya, seperti ada laptop, ada TV, ya, banyak. Jadi saluran-saluran media promosi ada media cetak dan media elektronik. Terus ada juga media online, ya, dia tadi ada YouTube, ada Facebook, Twitter, banyak, media spread dan media produk. Nah, media produk ini jadi barangnya itu yang kita tampilkan, kita lihatkan kepada konsumen itu berupa barang atau berupa jasa. Nah, sini ada jenis-jenis media cetak. Satu, media massa cetak. Nah, media ini terbuat biasa dari kertas atau sejenisnya yang ditulis menggunakan tinta, ya, itu media cetak. Seperti koran tadi, majalah, ya, brosur-brosur. Terus ada media poster, ya. Nah, kalau media poster ini merupakan media mempromosikan melalui apa? Gambar-gambar, ya, gambar-gambar produk itu, gambar-gambar apa yang akan kita jual. Terus ada lagi banner. Nah, banner ini biasanya dibuat di mesin percetakan untuk memudahkan orang melihat. Banner itu biasanya ukurannya ada yang lebar, ada yang panjang sesuai dengan iklan. Terus ada juga jenis brosur, ya. Brosur itu biasanya disebarluaskan, ya, dikasih kepada konsumen, ya, berupa seperti kertas per lembar, ya, itu bisa juga brosur. Nah, ada juga flyer yang berupa tanpa lipatannya biasanya dibagikan kepada masyarakat, merupakan tentang
program promosi seperti diskon ya atau program-program tertentu. Nah, ini biasa praktis ya dan cocok untuk menampilkan informasi yang singkat dan padat. Itu namanya flyer ya. Terus ada juga kalender. Nah, biasa di kalender itu kan biasanya orang bisa juga membuat media promosi ya. Mungkin di kalender itu ada misalnya makanan, ada berupa barang-barang yang akan kita promosikan, ada juga menampilkan pesan-pesan ya dari merek tersebut. Jadi banyak. Jadi jenis-jenis media cetak itu banyak ya. Ada katalog juga ya. Nah, katalog ini biasanya spesifikasi dan detail pembaca dapat mendapatkan informasi yang lebih lengkap ya. Lebih lengkap produk yang kita tawarkan. Katalog itu biasanya lebih lengkap ya. Ada tahun berdiri perusahaannya ya, ada orang-orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Nah, ada juga jenis-jenis media cetak, t-shirt, kaos. Nah, ya. Kaos itu biasanya kan ditampilkan logo-logo ya, logo-logo merek kaos tersebut. Nah, itu saja ya yang bisa kita perhatikan, kita amati di dalam video pembelajaran ini. Jadi ada jenis-jenis, ada tujuan, ada apa arti dari strategi media promosi itu sendiri. Nah, nanti kita akan diskusi ya, nanti Ibu bagikan LKPD ini ya, lembar kegiatan peserta didik ini. Kamu diskusi seperti biasa. Untuk kelompok kan sudah dibagikan ya, sudah melalui WA. Nah, di sini ada tugas dan langkahnya ya. Jadi pertama itu secara berkelompok perhatikan gambar yang terdapat pada lembar LKPD ini ya. Terus jawablah pertanyaan dalam LKPD melalui diskusi kelompok ya. Yang ketiga, silakan mengumpulkan informasi melalui sumber yang relevan seperti buku atau buku paket ya. Jadi kamu diskusikan apa yang dimaksud dari gambar yang di LKPD ini. Terus kamu presentasikan di depan kelas. Nanti salah satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Terus nanti silakan kumpul ya, kumpulkan LKPD nanti Bapak Ibu yang tradisi ya. Tulis tapi diskusi yang baik ya. Harus aktif diskusinya. Ini. Silakan nanti Ibu kasih 2 lembar ya dalam satu kelompok. Jadi silahkan kalian kerjakan, harus aktif, harus bekerja semua ya, jangan ada yang hanya satu orang yang bekerja. Amati apa yang dimaksud dari gambar di lembar kegiatan tersebut ya. Oke, silakan. Strategi promosi dari dari gambar tersebut, dari pertanyaan tersebut boleh ditanyakan sama Ibu ya. Ini kelompok 3 ini berarti. Nah, ini apa maksudnya strategi promosi itu ya. Kamu diskusi kan. Kelompok 2 ini ya. Dari gambar tersebut silakan dikerjakan, silakan. Dan keempat, paham ya? Jadi maksudnya gambar itu silakan dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan? Kira? Promosi. Gimana caranya? Ya, cerita tadi kan ada apakah melalui media cetak atau media elektronik. Ya kan ada di sana tadi kan media cetak, ada media teknologi. Tadi yang paling mana?
Apa kita? Misalnya kita produk benda atau barang. Kalau produk benda barang itu berarti caranya kemana? Tampilkan visual yang menarik ya. Iya. Jadi kalau kita apa namanya itu ingin mengkomunikasikan atau ingin menawarkan suatu produk itu harus promosi. Kalau promosinya saja tidak baik, bagaimana kita harus meningkatkan penjualan? Jadi dari promosi dulu, ya, nah ya. Dari promosi itu kita bagaimana trik promosi itu biar orang tertarik dengan produk kita. Caranya bagaimana promosi? Banyak tadi kan jenis promosi sudah terpilih, atau melalui media cetak atau melalui elektronik, ya. Dan juga misalnya kalau media cetak kita buat katalog, banner, ya. Apa tujuan promosi itu tadi? Hah? Tujuan dari promosi itu apa? Ya untuk menarik pelanggan tadi, biar dia tertarik dengan produk kita, ya. Mencari pelanggan sebanyak-banyaknya, ya. Gitu. Ya, silakan kerjakan lagi. Siapkan siapa yang ingin maju, ya. Membacakan hasil diskusi per kelompok. Ibu urutan saja ya, seperti biasa. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silakan baca hasilnya ya secara jelas ya, secara detil tapi singkat. Silakan nomor 1. Yang lain dengar ya. Kalau ingin ditanyakan silakan tanyakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi bahwa strategi promosi pemasaran adalah segala upaya atau rencana yang dilakukan oleh sebuah bisnis dalam pemasaran suatu produk agar produk tersebut diminati oleh banyak konsumen hingga nantinya terjadilah transaksi. Ada 6 strategi pokok dalam strategi promosi. Yang pertama, strategi pengeluaran promosi. Yang kedua, memahami strategi pengeluaran promosi. Yang ketiga, memahami strategi pemilihan media. Yang keempat, memahami strategi promosi iklan. Yang kelima, memahami strategi penjualan. Dan yang keenam, memahami strategi motivasi. Tujuan strategi promosi yang pertama, membangun awareness sehingga konsumen tahu keberadaan produk ini di pasaran. Yang kedua, mempengaruhi minat konsumen agar tertarik untuk membeli produkmu. Yang ketiga, meyakinkan konsumen agar merasa mampu untuk melakukan pembelian kembali. Yang keempat, memperluas jangkauan pasar dengan cara menarik konsumen baru setiap saat. Yang kelima, mendapatkan konsumen yang loyal atau pelanggan setia yang membeli produk dari bisnismu. Yang keenam, mengimbangi bahkan mengalahkan pesaing yang meluncurkan produk yang serupa. Yang ketujuh, merangsang ide kreatif dan inovasi yang membuat produkmu laris terjual. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas dari produk yang kamu tawarkan ke pasar. Demikian presentasi dari saya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, jadi banyak tadi ya tujuannya tadi ya di dalam strategi pemasaran meningkatkan penjualan apa tadi? Mempengaruhi Mempengaruhi minat pelanggan. Jadi kita harus membujuk pelanggan itu kalau bisa sebanyak-banyak dia membeli produk kita. Ya. Sekarang ada yang ingin bertanya, silakan kelompok 4 atau kelompok 3. Siapa? Ya, kelompok 3. Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan strategi pemasaran dan mengapa penting dalam bisnis? Iya. Apa yang dimaksud dengan strategi pemasaran? Mengapa sangat penting di dalam berbisnis? Nanti boleh, kelompok 1 bantu temannya jawab ya, cari. Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Strategi pemasaran adalah tindakan terukur yang bertujuan agar produk perusahaan dikenal masyarakat luas. Strategi pemasaran adalah seperangkat langkah bisnis yang telah digabungkan pada tingkat presentasi produk untuk menarik konsumen untuk membeli sebuah produk. Demikian. Kira warnanya
tiga puas. Jadi sangat penting strategi pemasaran itu kalau dalam berbisnis. Kalau ada strategi, ya bagaimana kita untuk meningkatkan penjualan tadi untuk bersaing dengan perusahaan. Ya. Baiklah, sekian presentation saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastasia. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan. Promosi merupakan suatu di antara strategi pemasaran. Promosi dilakukan untuk membantu pemasaran dan meningkatkan penjualan. Bagi pelaku bisnis, promosi menjadi andalan utama untuk memperkenalkan dan memasarkan produk-produknya. Dengan promosi yang menarik, produkmu akan mendapatkan atensi dari masyarakat. Maka itu, dalam memilih media promosi bisnis tidak boleh dilakukan sembarangan. Terlebih jika penggunaan media tersebut menyedot anggaran, sebab promosi bisa diibaratkan sebagai investasi yang diharapkan dapat mendongkrak angka penjualan produk. Dibutuhkan banyak pemikiran dan pertimbangan sebelum memutuskan untuk memilih media promosi seperti apa yang akan dilakukan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam memilih media promosi adalah: 1. Sesuai dengan budget. 2. Ketahui segmentasi pajak. 2. Ketahui segmentasi pasar. 3. Pemilihan media. 4. Membuat materi iklan. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Jadi secara tadi jadi kalau promosi itu tadi adalah apa tadi? Promosi merupakan Jadi tolak ukur di dalam meningkatkan hasil penjualan produk. Jadi promosi sangat penting ya. Kalau tanpa promosi tidak bisa produk itu tak akan laku. Orang tidak tahu produk apa yang akan dijual ya, produk apa yang akan kita kepada konsumen ya. Sekarang yang ada yang ingin bertanya silakan. Siapa yang ada yang tanya? Keempat ya. Keempat. Saya Rifki Tasari dari perwakilan kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan pelanggan? Bagaimana membangun hubungan baik dengan pelanggan? Ya, itu penting itu. Ya, kalau kita udah ada hubungan baik dengan pelanggan, ya otomatis pelanggannya nanti lari. Nah, bagaimana caranya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Cara membangun hubungan yang baik dengan pelanggan adalah: 1. Berkomunikasi. 2. Penuhi harapan pelanggan. 3. Terhubung dengan pelanggan. 4. Merespon cepat tanggap. 5. Memiliki produk knowledge yang baik. 6. Menjadi pendengar yang baik. Nah, jadi 1 dijaga keharmonisannya, cepat responnya kalau ada keluh kesah dari pelanggan. Terus apa lagi tadi? Ada yang bisa? Memberi harapan pelanggan. Memberi harapan ya. Nanti misalnya produk ini harus ada, nanti ada lagi yang lebih baik lagi. Terus bisa juga kita memperkenalkan produk-produk yang lain. Boleh. Itu ada hubungannya ya. Untuk menjalin hubungan lebih baik dengan pelanggan. Ya, bagus, benar. Oke, ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Baiklah, presentasi dari kelompok kami saya akhiri. Ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kelompok 1, 2, 3, 4 itu sudah semua, sudah baik, ya. Nah, dari hasil diskusi kita akan simpulkan, ya, akan kita simpulkan apa yang dimaksud strategi di sini, ya, strategi pemasaran itu. Kira-kira bisa nggak? Siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini? Reja, jiwa Reja. Apa salah, ya? Yang penting kita belajar.
materi yang kita pelajari hari ini. Pertama adalah bahwa perusahaan diharapkan mampu melaksanakan strategi yang baik, yaitu dengan melakukan pemasaran berdasarkan segmentasi. Dan yang kedua, perusahaan diharapkan mampu untuk menghadirkan bauran pemasaran yang lebih baik seperti dalam hal promosi bisa ditambahkan lagi untuk melakukan promosi sehingga dapat meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir, untuk mengatasi hambatan strategi pemasaran dan meningkatkan penjualan, suatu usaha yang berhasil mencapai tujuan sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memasarkan produknya. Nah, jadi dalam arti kesimpulan itu berarti promosi yang pertama harus kita perbaiki biar hasil penjualan kita meningkat. Sekarang kumpul hasil dari bisnis kalian per kelompok. Kumpulkan dulu hasilnya, nanti bernilai per kelompok. Setelah kita diskusi, setelah menjelaskan materi, setelah kalian mengamati video pembelajaran tadi di dalam materi strategi pemasaran, nanti Bu kasih soal ya. Soal itu kamu kerjakan ya. Ada esainya, dikasih soal. Ini per individu. Kalau tadi per kelompok, sekarang per individu ya. Dikasih soal, kerjakan. Jadi soal ini yang berhubungan dengan materi tadi, yang berhubungan dengan materi yang dijelaskan tadi, yang kalian tonton tadi, video pembelajaran tadi. Di sini aku kasih soal, kerjakan sendiri-sendiri, boleh lihat teman-teman, harus yakin ya. Seperti itu. Apa? Berapa orang? 7. Wow. Silakan kerjakan, jangan lupa tulis nama, tulis kelas ya, bagi nilai, kerjakan sendiri-sendiri ya. Oke, ya, kumpul ya, kumpul. Sudah, materinya sudah dijelaskan tadi. Amel, kumpul. Sudah itu? Selesai, diskusi sudah, Ibu kasih soal tentang materi yang dijelaskan tadi. Nah, untuk selanjutnya nanti untuk materi selanjutnya itu tentang evaluasi hasil kegiatan usaha ya, itu materi pertemuan selanjutnya. Nah, untuk evaluasi hasil kegiatan usaha itu nanti ada pengertian dari kinerja usaha itu sendiri. Ada juga nanti karakteristik ya, karakteristik dari evaluasi hasil kerja usaha itu. Nah, kira-kira materi yang disampaikan tadi mudah-mudahan kalian paham ya, mengerti, nanti diulang ya, diulang di rumah, dibaca-baca lagi bukunya, catatannya ya, jangan sampai lupa. Nanti materi Ibu hari ini Ibu kasih, pelajaran selanjutnya jangan lupa, karena ini berhubungan terus ya, setiap materi berhubungan ya, saling berhubungan, saling berkaitan ya. Nah, alhamdulillah hari ini kalian diskusi aktif semua, bagus ya. Terus yang teman-temannya yang tidak hadir itu mudah-mudahan besok hadir ya, secara kembali ya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, kita baca doa dulu ya. Sebelum pulang hari kita sudah mulai.
Ya, pelajaran pada hari ini. Besok kita buka lagi dengan materi yang berbeda. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.